Jadi mari kita lupakan seputar anime sejenak dan kita kembali ke dunia nyata ya kan. Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai situasi Ukraina dan itu ya, dan juga Rusia lah sepertinya. Di sini dimana dikabarkan bahwa rakyat-rakyat di Ukraina itu mulai dari orang tua umur 79 tahun, nenek-nenek lah gitu, sampai bocil-bocilnya diajarin gitu gimana cara perang lah ya namanya, cara pakai senjata gitu. Bisa kita lihat nih ada anak megang AK itu ya, AK-47. Diajarin juga nih gimana cara ganti magazinnya, atau ya ini ngisi magazin ya, maksudnya ngisi itunya, ngisi pelornya lah istilahnya, ngisi peluru kalau kita ya kan. Jadi ini situasi saat ini memang benar-benar belum clear sih sebenarnya, dan kita juga nggak bisa tenang walaupun kita di Indonesia gitu. Mereka udah pada siap sedia tuh, bayangin ini terjadi sama kita lah gitu. Kita disuruh partisipasi untuk perang, apakah kita bisa siap gitu seperti mereka? Dan kita mau nggak mau harus ikut gitu. Istilahnya kalau udah ada kekacauan gitu kan, chaos, ya kita harus siap-siap berperang gitu, membela negara. Dan ya di Ukraina sendiri bisa kita lihat bahkan nenek-nenek yang tua pun aktif dalam hal ini ya kan. Yang jelas kalau ngebayangin menjadi mereka ya itu bukan sesuatu yang menyenangkan sih. Dan lalu gimana sendiri dengan Rusianya gitu. Gue tadi nemu statement menarik dari Putin. Ini dia, coba sama-sama kita tonton bentar ya kan, moga aja nggak kena copyright. Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым. Европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. По некоторым компонентам, по современности даже многих опережает. Победителей не будет. Waduh, itu statementnya bold banget ya. Jadi singkatnya kalau Ukraina join ke NATO, maka negara Eropa juga otomatis akan ikut konflik sama Rusia gitu. Jadi kata si Putin ya, NATO sama Rusia dia tahu nggak akan bisa menang gitu Rusia kalau secara army maksudnya. Tapi di sini si Putin menggunakan the Hulk card ya, maksudnya we have army, I have nuclear katanya. Di sini bukan Hulk tapi gantinya nuclear ya kan. Jadi dia secara terang-terangan bilang ya nggak akan ada pemenang gitu. There will be no clear winner gitu. There will be no winner. Nggak akan ada yang pemenang gitu. Kalau ya bayangin kalau misalnya Eropa perang sama Rusia ya kan, dan kejadiannya ini di Ukraina yang jadi medan perangnya ya. Kalau Rusia beneran pakai nuklir ya hancur semuanya. Bahkan Rusianya pun mungkin akan hancur, tapi ya musuhnya pun jadi juga hancur ya. Efeknya sampai ke kita pun mungkin bakal ikutan hancur gitu. Secara ekonomi paling enggak. Ya, itu adalah sebenarnya sesuatu yang mengerikan buat dibayangkan ya. Dan gue juga bukan orang yang ahli bicara mengenai hal ini, akan mungkin aja yang gue sampaikan ini ada yang salah, jadi mohon maaf lah. Intinya begitulah kira-kira situasinya sekarang tuh. Dan ngomong-ngomong mengenai konflik Rusia sama Ukraina itu memang udah berlangsung sejak lama ya. Jadi kali ini yang jadi makin besar itu kan karena NATO mau ikut campur itu. Ya intinya kita simak aja lah sebagai penyimak nanti gimana perkembangannya ya kan. Dan ya sekian dulu yang bisa gue bahas. Sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Gimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di komentar dan bye-bye.